Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kehidupan yang kita jalani setiap hari, ada sebuah perjalanan rahasia yang jarang disadari manusia. Sebuah jalan sunyi yang mampu membawa kita menuju makam tertinggi lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Jalan ini bukan sekadar tentang ilmu, bukan pula tentang banyaknya amal, melainkan tentang keberanian hati untuk melepaskan semua ilusi dan kembali kepada Sang Pemilik Cahaya. Setiap zikir yang kita lafalkan, setiap tetes air mata yang jatuh dalam kesunyian adalah kunci yang menyingkap gerbang menuju kedekatan ilahi. Inilah rahasia yang akan kita ungkap bersama. Sebuah perjalanan yang akan mengguncang hati, membangkitkan rasa penasaran, dan mengajak jiwa untuk merenung lebih dalam. Maka jangan hanya mendengar, tapi ikutlah masuk dalam perjalanan ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tekan tombol like agar lebih banyak hati yang tergerak mencari cahayanya. Karena siapa tahu, satu langkah kecil dari dirimu hari ini bisa menjadi awal menuju makam tertinggi. Bab 1. Gerbang rahasia yang tidak diketahui. Ada sebuah gerbang yang tidak terlihat, berdiri di antara dunia yang fana dan realitas yang hakiki. Gerbang itu tidak bisa disentuh oleh tangan, tidak bisa dilihat oleh mata, bahkan tidak bisa dibayangkan oleh pikiran biasa. Namun setiap jiwa pernah berdiri di hadapannya meskipun tanpa disadari. Ia hadir bukan di luar sana, melainkan di kedalaman diri yang paling sunyi. Banyak orang mengira perjalanan menuju makam tertinggi adalah sebuah jalan panjang yang harus ditempuh dengan 1000 ritual dan 1000 doa. Tetapi sesungguhnya gerbang itu sudah sangat dekat, hanya menunggu keberanian hati untuk mengetuknya. Yang membuatnya misterius adalah karena gerbang ini menyembunyikan dirinya di balik tirai keangkuhan dan kegaduhan dunia. Selama seseorang masih terpikat oleh kilau dunia, ia akan melewati gerbang itu berkali-kali tanpa menyadarinya. Seperti seseorang yang berjalan di lorong panjang, namun tidak pernah sadar bahwa di sampingnya ada pintu emas yang terkunci rapat. Kunci pintu itu bukan berupa kekuatan, bukan pula berupa ilmu pengetahuan, melainkan sebuah kerelaan yang dalam. Rela meninggalkan bayangan, rela melepaskan semua topeng yang selama ini menutupi wajah sejati. Begitu hati mulai bersih dari beban keinginan, maka gerbang itu mulai terlihat samar. Ia muncul dalam bentuk kerinduan yang aneh, kerinduan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, kerinduan yang membuat seseorang merasa kosong meski dunia telah ia genggam. Kosong itu bukan kehampaan, melainkan panggilan. Ia seperti cahaya samar yang menuntun orang berjalan, meski jalannya dipenuhi kabut. Semakin ia mengikuti cahaya itu, semakin jelas bentuk gerbang tersebut, hingga akhirnya ia sadar. Selama ini gerbang itu berdiri tepat di tengah dirinya sendiri. Namun di titik inilah banyak orang berhenti. Sebab untuk melewati gerbang ini, seseorang harus rela kehilangan dirinya. Ego, kebanggaan, bahkan rasa memiliki terhadap ibadah yang ia lakukan, semuanya harus ditanggalkan. Gerbang itu tidak bisa ditembus oleh mereka yang masih membawa beban. Dan inilah ujian pertama yang paling berat. Apakah seseorang berani masuk ke ruang yang asing tanpa membawa apapun kecuali ketulusan yang telanjang? Mereka yang berani melangkah akan menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah keheningan yang justru berbicara, sebuah cahaya yang tidak menyilaukan tetapi menenangkan. Sebuah rahasia yang membuat hati menangis tanpa sebab. Inilah awal dari perjalanan menuju makam tertinggi. Sebuah awal yang tidak semua orang berani menghadapinya. Dan justru karena itulah, gerbang ini menjadi tanda siapa yang hanya mencari ilusi duniawi dan siapa yang benar-benar mencari wajah Allah. Bab 2. Zikir yang membelah keheningan. Di antara ribuan kata yang manusia ucapkan setiap hari, hanya ada satu kalimat yang mampu menembus langit jiwa dan mengguncang inti terdalam dari ruh. Kalimat itu bukan sekadar bunyi, bukan sekadar hafalan, tetapi sebuah kunci yang membuka pintu tak terlihat menuju keabadian. Mereka yang mengucapkannya dengan sekadar bibir hanya akan mendengar gema kosong, tetapi mereka yang mengucapkannya dengan kesadaran penuh akan merasakan bumi di bawah kakinya bergetar, seakan-akan seluruh alam semesta ikut berzikir bersamanya. Zikir bukanlah sekadar pengulangan nama, melainkan sebuah perjalanan.
Setiap hembusan napas yang membawa zikir akan meninggalkan jejak pada ruang batin. Jejak yang perlahan menghapus kegelapan yang selama ini menutupinya. Seperti tetesan air yang terus-menerus jatuh pada batu keras, lama-kelamaan ia akan melubanginya. Demikianlah zikir bekerja, menembus lapisan demi lapisan, hingga hati yang keras menjadi lembut, hingga ruh yang pingsan bangun, kembali dari tidur panjangnya. Ada rahasia yang jarang dipahami. Zikir bukan hanya terdengar oleh orang yang mengucapkannya, tetapi juga terdengar oleh malaikat, bahkan oleh jagat raya itu sendiri. Getaran dari satu kalimat suci mampu merobek tirai keheningan yang paling pekat, menyingkapkan dimensi yang sebelumnya tertutup rapat. Bagi orang awam, zikir hanyalah repetisi. Tapi bagi pencari sejati, zikir adalah kunci yang membuka pintu rahasia demi rahasia, sampai akhirnya ia berhadapan langsung dengan sang pemilik cahaya. Namun untuk mencapai titik itu, zikir harus lahir dari kesadaran, bukan kebiasaan. Setiap huruf yang diucapkan harus membawa rasa, setiap napas yang keluar harus membawa keikhlasan, hingga zikir bukan lagi sekadar suara, melainkan denyut kehidupan itu sendiri. Pada saat itulah zikir berubah menjadi cahaya yang berputar di dalam dada. Cahaya yang semakin lama semakin kuat, hingga akhirnya meluluhkan seluruh kegelapan yang pernah bersarang di dalam hati. Dan ketika kegelapan itu benar-benar hancur, seorang hamba akan tersadar bahwa selama ini ia tidak pernah jauh dari Allah. Ia hanya terhalang oleh tirai tipis yang ia ciptakan sendiri. Dengan zikir, tirai itu terbakar dan cahaya ilahi yang membelah keheningan akhirnya menyinari seluruh wujudnya. Inilah langkah cepat menuju makam tertinggi. Jalan yang tidak membutuhkan kaki, melainkan hati yang selalu hidup bersama zikir. Bab 3. Sunyi yang berbicara. Sunyi sering dianggap sebagai ruang kosong yang menakutkan. Banyak orang berusaha melarikan diri darinya dengan kebisingan dunia, dengan obrolan yang tak pernah berhenti, atau dengan kesibukan yang menutupi hati. Padahal di dalam sunyi terdapat bahasa rahasia yang tidak bisa dipahami kecuali oleh jiwa yang berani mendengarkan. Sunyi bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi sebuah pintu menuju percakapan paling agung. Percakapan antara hamba dengan Tuhannya. Ketika seseorang berani duduk dalam sunyi, tanpa distraksi, tanpa pelarian, maka ia mulai mendengar sesuatu yang tak pernah terdengar sebelumnya. Ia mendengar detak hatinya sendiri, merasakan arus napas yang keluar masuk membawa zikir, bahkan menangkap getaran halus yang selama ini terkubur oleh keramaian. Pada tahap ini, sunyi bukan lagi musuh, melainkan sahabat yang setia. Ia memeluk jiwa dengan keheningan, lalu perlahan membuka tirai yang menutup pandangan batin. Sunyi memiliki bahasa yang tidak berupa kata, tetapi berupa rasa. Ia berbicara melalui keheningan yang mendalam, melalui air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa sebab, melalui ketenangan yang muncul tanpa alasan. Bahasa ini hanya bisa dipahami oleh hati yang benar-benar hadir. Dan semakin dalam seseorang masuk ke dalam sunyi, semakin jelas suara itu terdengar, hingga akhirnya ia menyadari bahwa yang berbicara bukanlah dirinya sendiri, melainkan cahaya ilahi yang menyapa dari balik tirai. Namun sunyi juga bisa menakutkan bagi mereka yang belum siap. Sebab ketika suara dunia menghilang, maka semua bisikan ego dan nafsu mulai muncul ke permukaan. Inilah mengapa banyak orang merasa gelisah dalam sunyi. Padahal kegelisahan itu hanyalah bayangan yang harus dilewati. Jika ia mampu bertahan, maka di balik kegelisahan itu akan muncul ketenangan yang tidak tergoyahkan. Ketenangan yang bukan berasal dari dunia, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih tinggi. Pada akhirnya, sunyi bukanlah ruang kosong. Sunyi adalah ruang pertemuan. Disitulah seorang hamba mulai menyadari bahwa ia tidak pernah sendirian meskipun dunia meninggalkannya. Justru dalam sunyi yang paling dalam, Allah hadir dengan cara yang paling nyata. Dan siapapun yang telah mendengar sunyi berbicara, ia tidak akan pernah lagi sama. Sebab ia telah memasuki ruang rahasia yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang berani menundukkan dirinya. Bab 4. Cahaya yang menyembunyikan diri. Cahaya ilahi tidak selalu hadir dengan gemerlap yang menyilaukan. Seringkali ia justru bersembunyi di balik kegelapan, menunggu jiwa yang benar-benar tulus untuk mencarinya.
Ini adalah rahasia yang banyak orang tidak pahami, bahwa keheningan, kebingungan, bahkan perasaan jauh dari Tuhan bisa jadi bukan tanda keterpisahan, melainkan undangan rahasia dari Sang Pemilik cahaya. Cahaya yang tersembunyi itu ibarat bintang yang terhalang awan. Ia tetap bersinar, tetapi pandangan manusia yang tertutup tidak mampu menangkapnya. Hanya hati yang sabar, yang tetap mencari meski gelap menutup semua jalan, yang akhirnya akan melihat kilatan samar itu. Dalam perjalanan ruhani, momen gelap ini sangat penting, sebab di sanalah kesetiaan diuji. Apakah manusia mencari Allah karena nikmat cahayanya, atau karena cinta yang sejati kepadanya? Ketika hati bertahan dalam kegelapan, sesuatu yang lembut mulai terjadi. Tanpa disadari, cahaya itu perlahan menyingkapkan dirinya. Ia tidak muncul dengan ledakan, tetapi dengan ketenangan yang halus. Tiba-tiba seseorang merasakan kedamaian yang tidak masuk akal, rasa syukur yang mengalir tanpa sebab, atau air mata yang jatuh tanpa alasan. Itulah tanda bahwa cahaya yang tersembunyi mulai menyapa. Namun, cahaya ini tidak bisa diraih oleh mereka yang tergesa-gesa. Ia hanya akan hadir bagi mereka yang rela menunggu, rela setia, meski pintu seakan tertutup rapat. Sebab makam tertinggi tidak pernah diberikan kepada hati yang cepat menyerah. Ia hanya diberikan kepada jiwa yang mau terus mengetuk, bahkan ketika tidak ada jawaban. Di sanalah kesabaran berubah menjadi cahaya yang membuka semua rahasia. Dan ketika cahaya itu akhirnya hadir, seorang hamba akan terdiam. Ia akan mengerti bahwa semua gelap yang ia lalui bukanlah hukuman, melainkan cara Allah mendidiknya agar siap menerima cahaya yang sejati. Cahaya yang tidak sekadar menyinari, tetapi juga meleburkan seluruh dirinya dalam samudra kehadiran ilahi. Inilah langkah yang membawa manusia semakin dekat dengan makam tertinggi. Bab 5. Makam yang menguji kesetiaan. Jalan menuju makam tertinggi tidak pernah lurus dan nyaman. Justru ia penuh dengan tikungan tajam, gelap, dan sunyi yang membuat banyak orang berhenti di tengah jalan. Disinilah letak rahasianya. Setiap makam adalah gerbang, dan setiap gerbang dijaga oleh ujian yang hanya bisa dilewati dengan kesetiaan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kepandaian, tetapi dengan keteguhan hati yang tidak berpaling meski semua cahaya seolah padam. Ada masa di mana doa terasa kosong, seakan tidak ada yang mendengar. Ada waktu ketika zikir hanya seperti gema yang hilang ditelan ruang hampa. Bahkan ada saat di mana hati merasa ditinggalkan, seakan semua amal yang dilakukan hanyalah bayangan tanpa makna. Namun sesungguhnya, semua itu adalah cermin dari sebuah pertanyaan ilahi. Apakah engkau mencintaiku karena aku, atau hanya karena nikmat yang aku berikan? Inilah pertanyaan yang tidak pernah diucapkan dengan kata, tetapi hadir dalam bentuk ujian. Setiap makam menuntut pelepasan. Semakin tinggi makam yang hendak dicapai, semakin banyak yang harus dilepaskan. Cinta terhadap dunia, keterikatan pada pujian, bahkan rasa bangga pada amal ibadahnya sendiri. Sebab makam tertinggi tidak menerima beban. Ia hanya terbuka bagi hati yang benar-benar telanjang dari segala keterikatan. Dan bagi banyak orang, ini adalah titik tersulit, karena mereka terbiasa menggenggam, bukan melepaskan. Namun justru dalam kehilangan itu tersembunyi sebuah harta yang tidak ternilai. Sebab mereka yang berani tetap sujud meski hatinya kering, yang berani berzikir meski tidak merasakan apa-apa, akan menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar rasa manis ibadah. Mereka menemukan keridaan. Keridaan yang membuat jiwa tetap tegak meski dunia runtuh, yang membuat hati tetap hidup meski semua cahaya menghilang. Inilah makam yang menguji kesetiaan. Dan siapapun yang berhasil melewati ujian ini akan menyadari bahwa langkahnya semakin dekat ke puncak perjalanan. Ia akan mengerti bahwa semua kebisuan doa, semua kegersangan zikir, dan semua gelap yang ia lewati hanyalah tabir yang sengaja dipasang. Agar ketika tirai itu dibuka, cahaya yang menanti di baliknya terasa jauh lebih agung. Bab 6. Jalan sunyi para kekasih Allah. Ada jalan yang jarang dilalui manusia, jalan yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia. Jalan ini tidak dipenuhi keramaian, tidak dihiasi kemewahan, bahkan tidak dijanjikan dengan tepuk tangan atau pengakuan. Ia adalah jalan sunyi, jalan yang dipilih oleh para kekasih Allah.
Mereka melangkah bukan karena ingin dikenal, bukan pula karena ingin dihormati, tetapi semata karena rindu untuk bertemu dengan wajah yang abadi. Jalan ini menuntut keberanian yang tidak biasa, sebab kesunyian seringkali terasa menakutkan. Tidak ada teman, tidak ada keramaian, hanya bisikan hati yang terus memanggil. Bagi sebagian orang, jalan sunyi terasa seperti keterasingan. Namun bagi mereka yang beriman, keterasingan itu justru menjadi tanda bahwa Allah sedang mendekat, menyingkirkan semua gangguan agar hambanya bisa mendengar suaranya dengan lebih jelas. Para kekasih Allah tidak dikenal di bumi, tetapi namanya bergema di langit. Mereka berjalan di antara manusia seperti bayangan, tidak menuntut perhatian, tidak mengharap penghormatan. Namun setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya. Siapapun yang bersentuhan dengan mereka, meskipun hanya sekali, akan merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Itulah tanda bahwa mereka hidup dalam dimensi lain, meski tubuh mereka masih berpijak di bumi. Jalan sunyi ini memang penuh ujian, banyak yang tidak kuat menanggungnya. Sebab di jalan ini, seseorang harus rela ditinggalkan oleh manusia, diuji dengan fitnah, bahkan kadang hidup dalam kesederhanaan yang hampir tak terlihat. Tetapi justru di sanalah kemuliaan disembunyikan. Sebab kemuliaan sejati tidak pernah ditampakkan di depan manusia, melainkan hanya di hadapan Allah. Dan pada akhirnya, siapapun yang berani menapaki jalan sunyi ini akan menyadari bahwa sepi bukan lagi sepi. Ia akan menemukan bahwa di dalam sunyi, Allah selalu hadir. Inilah rahasia para kekasih Allah. Meski tampak sendiri, mereka sebenarnya ditemani oleh cinta yang tidak pernah berakhir. Dan cinta itu adalah kendaraan yang membawa mereka melesat menuju makam tertinggi. Bab 7. Rahasia tangisan ruh. Ada tangisan yang berbeda dari tangisan biasa. Tangisan yang tidak lahir dari luka, bukan dari kehilangan, bukan pula dari rasa sakit duniawi. Tangisan ini muncul tiba-tiba, seolah tanpa sebab, namun ketika ia mengalir, seluruh tubuh bergetar, hati luluh, dan ruh seakan terlepas dari penjara dunia. Itulah tangisan ruh, bahasa paling sunyi yang dipahami hanya oleh Allah. Tangisan ruh adalah tanda bahwa hati sedang disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi dari logika manusia. Tidak ada kata yang cukup untuk menjelaskannya, karena tangisan itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Ia adalah momen ketika dinding-dinding yang keras dalam hati retak, membuka jalan bagi cahaya ilahi untuk masuk. Banyak orang mengira air mata adalah tanda rapuh, padahal justru disitulah jiwa sedang dibersihkan dengan cara paling halus dan paling dalam. Ada rahasia di balik setiap tetes tangisan ruh. Setiap air mata yang jatuh membawa beban yang selama ini menutup jiwa. Ia bagaikan sungai kecil yang mengalirkan dosa, keangkuhan, dan bayangan gelap keluar dari hati. Tidak heran jika setelah menangis, seorang hamba merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Air mata itu adalah saksi bisu bahwa ruhnya sedang dibawa naik menuju makam yang lebih tinggi. Namun tangisan ruh tidak bisa dipaksakan. Ia datang sebagai karunia, sebagai tanda bahwa Allah sedang menyingkapkan rahasianya. Kadang ia muncul di tengah malam yang sunyi, ketika semua orang tertidur dan seorang hamba berdiri sendirian di hadapan Tuhannya. Kadang ia hadir di saat zikir, ketika kalimat suci menyentuh titik terdalam hati. Saat itu tangisan berubah menjadi bahasa, bahasa yang tidak memerlukan suara, namun didengar oleh seluruh langit. Dan siapapun yang pernah merasakan tangisan ruh akan tahu, ia bukan sekadar perasaan emosional, ia adalah pintu. Pintu menuju ketulusan sejati, pintu menuju pengakuan bahwa manusia hanyalah hamba yang lemah, dan pintu menuju keridaan ilahi. Tangisan itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Perjalanan yang semakin mempercepat langkah menuju makam tertinggi. Bab 8. Sir, rahasia yang tidak terucap. Ada sesuatu dalam diri manusia yang lebih dalam dari sekadar hati, lebih halus dari sekadar pikiran, dan lebih tersembunyi dari sekadar perasaan. Para arif menyebutnya sir, rahasia terdalam yang Allah letakkan hanya untuknya. Sir bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh logika, bukan pula sesuatu yang bisa dipahami oleh bahasa. Ia adalah ruang rahasia, di mana hanya Allah dan hamba yang dikehendakinya bisa saling berjumpa tanpa perantara. Sir adalah tempat di mana cahaya ilahi bersemayam.
Namun sir tidak akan terbuka bagi hati yang masih kotor, masih penuh dengan kepalsuan dan ambisi dunia. Ia hanya terbuka bagi jiwa yang telah melalui penyucian panjang, melepaskan ego, menyingkirkan kebisingan, dan menanggung ujian-ujian yang membuatnya benar-benar hancur di hadapan Tuhannya. Karena itulah, sir disebut sebagai permata yang disembunyikan. Ia bukan untuk semua orang, melainkan hanya untuk mereka yang berani kehilangan segalanya demi Allah. Ketika sir terbuka, seorang hamba akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada ketenangan yang begitu luas, seolah seluruh langit berada di dalam dadanya. Ada cahaya yang begitu halus, tidak menyilaukan, tetapi mampu menyingkirkan seluruh kegelapan yang pernah menguasai jiwa. Ada rasa dekat yang begitu nyata, hingga ia merasa seolah-olah Allah lebih dekat daripada dirinya sendiri. Itulah momen di mana sir berbicara, tanpa suara, tanpa bentuk, namun begitu jelas. Namun rahasia ini sering disalahpahami. Banyak yang ingin mencapai sir hanya karena penasaran, atau demi kebanggaan spiritual. Padahal siapapun yang mencari sir dengan niat selain Allah, akan tersesat dalam bayangan dirinya sendiri. Sebab sir bukan hadiah bagi rasa ingin tahu, melainkan anugerah bagi mereka yang benar-benar tunduk. Rahasia ini begitu halus, hingga jika seseorang masih membawa setitik saja rasa sombong, tirai sir akan tertutup kembali. Dan pada akhirnya, sir bukanlah tujuan. Ia hanyalah pintu yang mengantar kepada sesuatu yang jauh lebih tinggi. Makam tertinggi di mana hamba tidak lagi melihat dirinya, tidak lagi melihat amalnya, tidak lagi melihat selain Allah. Sir hanyalah bisikan awal, panggilan lembut yang mengantar ruh menuju samudera tak terbatas, di mana hanya ada satu kenyataan, Dia dan hanya Dia. Bab 9, Fana, hilangnya diri dalam samudera ilahi. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani yang begitu menakutkan bagi ego, namun begitu didambakan oleh ruh, fana. Fana berarti hilangnya diri, lenyapnya segala rasa memiliki, bahkan hancurnya bayangan aku di hadapan cahaya Allah. Bagi mereka yang belum mengenalnya, fana terdengar seperti kematian. Namun bagi mereka yang mengalaminya, fana adalah kehidupan sejati, sebuah kebangkitan dalam samudra keabadian. Fana tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ia datang setelah jiwa dilebur berkali-kali oleh ujian, kesepian, zikir, dan air mata. Pada titik tertentu, hamba menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Semua amal yang ia banggakan, semua doa yang ia panjatkan, bahkan semua pengetahuan yang ia kumpulkan, tidak berarti apa-apa dibandingkan keagungan Allah. Kesadaran inilah yang menghancurkan keangkuhan terakhir, hingga ia rela melepaskan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Saat fana datang, dunia seolah menghilang. Tidak ada lagi keterikatan pada harta, pujian, atau bahkan rasa bangga menjadi hamba yang taat. Yang ada hanyalah satu, kesadaran penuh bahwa tiada yang wujud selain Allah. Pada titik ini, hati hancur total, tetapi justru dari kehancuran itu lahirlah kedamaian yang tak bisa diganggu oleh apapun. Seperti sungai yang akhirnya melebur dalam samudera, ruh melebur dalam cinta Allah. Banyak orang salah memahami fana sebagai hilangnya kesadaran. Padahal fana justru membuka kesadaran yang lebih tinggi. Bukan kesadaran akan dunia, melainkan kesadaran akan realitas sejati. Bahwa hanya Allah yang ada dan semua selainnya hanyalah bayangan yang sementara. Orang yang telah fana masih hidup di dunia, masih berjalan di bumi, tetapi pandangannya tidak lagi terikat. Ia melihat dengan mata, namun hatinya menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Fana adalah pintu terakhir sebelum makam tertinggi. Setelah diri lenyap, yang tersisa hanyalah Allah. Dan dari titik ini, hamba tidak lagi berjalan dengan dirinya sendiri, tetapi dengan kekuatan ilahi yang melingkupinya. Ia bukan lagi sekadar pencari, melainkan saksi. Bukan lagi sekadar hamba, melainkan cermin tempat cahaya Allah memantul. Inilah langkah yang mempercepat perjalanan menuju puncak makam. Hilangnya diri demi ditemukan oleh Yang Maha Ada. Bab 10, Baka, kehidupan abadi dalam hadirat Allah. Jika fana adalah hilangnya diri, maka baka adalah kembalinya diri dalam bentuk yang baru. Sebuah kehidupan yang tidak lagi terikat pada ego, tetapi sepenuhnya hidup dalam hadirat Allah. Inilah makom tertinggi yang dicari oleh para arif.
Makam di mana seorang hamba tidak lagi dikuasai oleh dirinya sendiri, melainkan dipenuhi sepenuhnya oleh cahaya ilahi. Ia tetap berjalan di bumi, tetap bernafas, tetap berbicara, namun setiap langkahnya, setiap napasnya, setiap kata-katanya adalah pantulan dari kehendak Allah. Maka bukan berarti seorang hamba berhenti menjadi manusia. Ia masih ada, tetapi keberadaannya bukan lagi untuk dirinya, melainkan untuk Allah. Ia bagaikan cermin, tidak memiliki cahaya sendiri, namun memantulkan cahaya yang menyinarinya. Dalam baka, hamba menjadi saksi hidup akan kasih sayang Allah, menjadi rahmat bagi siapa saja yang ditemuinya, dan menjadi jalan bagi manusia lain untuk melihat sekilas kebesaran Tuhan. Mereka yang mencapai baka tidak lagi mencari pengakuan, karena dirinya sudah hilang sejak fana. Mereka tidak lagi haus akan pujian, karena hatinya hanya berisi Allah. Bahkan mereka tidak lagi menganggap dirinya memiliki makam, karena kesadaran mereka telah sepenuhnya melebur dalam keagungan Sang Maha Ada. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang luas, kedekatan yang abadi, dan cinta yang tak bertepi. Baka adalah bukti bahwa perjalanan ruhani bukan sekadar melarikan diri dari dunia, melainkan kembali ke dunia dengan wajah yang baru. Dunia yang sama, tetapi dipandang dengan mata yang telah disucikan. Apa yang dulunya terlihat fana kini dipahami sebagai tanda. Apa yang dulunya terasa berat kini menjadi ringan, karena hamba sadar bahwa segala sesuatu hanyalah bagian dari kehendaknya. Inilah makam tertinggi, ketika seorang hamba hidup abadi bersama Allah, meski tubuhnya masih berada di bumi. Ia menjadi bukti bahwa cinta kepada Allah bukan hanya doa, bukan hanya zikir, bukan hanya tangisan, tetapi sebuah keadaan yang menyatu dengan seluruh wujud. Dan siapapun yang sampai pada titik ini, ia telah menempuh langkah paling cepat menuju puncak perjalanan. Kehidupan dalam baka, kehidupan yang tak pernah berakhir. Setiap langkah yang kita tempuh dalam hidup ini sejatinya adalah panggilan untuk kembali. Kembali kepada Sang Pencipta, kembali kepada cahaya yang abadi, kembali kepada hakikat diri kita yang sejati. Semua perjalanan, semua pencarian, dan semua kerinduan bermuara pada satu tujuan, Allah yang Maha Ada, yang Maha Kekal. Jika hati kita terus mengetuk pintunya dengan zikir, dengan cinta, dan dengan keikhlasan, maka cepat atau lambat, jalan menuju makam tertinggi akan terbuka. Bukan karena kita hebat, melainkan karena rahmat dan kasih sayangnya yang tak terhingga. Sebelum video ini berakhir, renungkanlah. Apa arti perjalanan hidupmu sejauh ini? Dan jika engkau merasakan getaran cahaya dari narasi ini, tinggalkan jejakmu di kolom komentar, berikan like, dan bagikan agar lebih banyak jiwa yang ikut tersentuh cahayanya. Semoga kita semua dimudahkan untuk sampai dan hidup dalam keabadian bersama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.